Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Halo Bu Novi. Ya, halo. Ya, Bu ya, Bu. Novi. Cek. Ya, Bu. Ya, udah terdengar. Oke, selamat siang Bu Novi, gimana kabar hari ini? Selamat siang, Bu Mai. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Gimana Novi. kabarnya, Bu Mai? Ya, sehat juga, Alhamdulillah ini. Ya, makasih Bu Novi sudah meluangkan waktu ya hadir di sini. Nah, ini apa nih yang uh, Bu Novi ingin diskusikan di siang ini? Iya, jadi gini, Bu Mai. Tahu ini kan saya mengajar kelas 9 dan menjadi wali kelas di 9F. Jadi di kelas 9F itu ada anak yang sering tidak hadir, ya. Itu biasa Triwidodo, ya. Ya dari dulu ya namanya Triwidodo gitu ya. Padahal saya udah bilang ke siswa itu supaya jika tidak masuk sekolah ya dia tetap WA ngabarin gitu ya kalau dia kenapa nggak masuk, jadi jangan menyusul. Tapi tetap aja dia kalau nggak berangkat tuh tanpa keterangan. Kemudian saya kan pengennya kalau nggak berangkat tuh benar-benar memang ada kepentingan ya. Jadi uh, ya jadi dia itu seringnya tanpa alasan gitu loh, Bu. Oh begitu. Ya, jadi Bu Novi mau menyampaikan tentang uh, siswanya Bu Novi yang sering tidak berangkat itu. Iya betul, Bu. Mau masalah yang saya hadapi sekarang ya itu. Nah, Bu Novi, ya, Iya. kita kan waktunya terbatas ya Bu Novi ya. Oke, jadi nanti setelah kita Oke, betul. diskusi hari ini, ya, setelah kita diskusi hari ini nanti apa yang ingin Bu Novi dapatkan ini dari obrolan kita siang ini? Ya, jadi ya saya sebagai wali kelas ya pengennya membantu siswa itu ya, Bu. Jadi biar siswa si Dodo itu tetap aktif berangkat lagi, kemudian jadi dia juga bisa belajar lagi seperti sedia kala. Karena kan saya juga tidak ingin ya si Dodo ini tertinggal dalam belajar ya, mengingat apalagi dia itu sudah kelas 9, sebentar lagi kan akan lulus. Jadi nanti kalau dia sering tidak masuk kan jadi tertinggal banyak begitu, Bu. Bu Novi gimana nih selama ini? Apakah uh, Bu Novi ingin siswa tadi si Jojo itu tadi ingin kembali ke sekolah mengikuti pelajaran atau bagaimana? Iya jelas, Bu. Saya ya pengennya ya seperti itu biar anaknya itu kembali lagi aktif bersekolah begitu, Bu. Nah, dari pengamatannya Bu Novi dan informasi yang sudah diperoleh tentang siswa tersebut ini, uh, apa ini Bu Novi yang sudah Bu Novi Ya, ketahui? jadi ya Bu, dari pengamatan dan informasi yang udah pernah saya peroleh itu, jadi dia itu sebenarnya di rumah itu kan tidak tinggal dengan orang tuanya, Bu. Jadi dia itu tinggal dengan budenya. Mbahnya infonya sudah tidak ada. Kemudian ayahnya itu kayak tidak peduli gitu loh, Bu, acuh kayak gitu. Jadi nggak ngurusin anaknya gitu ya. Dan ibunya kerja jadi TKW di Singapura begitu, Bu. Oh, jadi dia tinggal bersama budenya ya, tidak dengan orang tua ya. Oke. Menurut Bu Novi, Oke. kira-kira apa nih yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga dia itu jarang ke sekolah, jarang berangkat ke sekolah? Ya mungkin ini menurut saya ya Bu, mungkin dari karena dia itu nggak berangkatnya itu karena tidak ada pendampingan dari orang tuanya,
dia juga ya tidak ada semangat dari orang tua gitu, kurang kasih sayang dan kurang ada yang memberikan motivasi begitu ya. Jadi mungkin karena itu jadi dia tuh melampiaskannya dengan tidak berangkat begitu Bu. Nah, apakah sejauh ini Bu Novi sudah pernah ini menanyakan langsung terhadap anak tersebut kenapa dia itu sering tidak masuk sekolah? Ya saya sih pernah ya Bu, sudah pernah tanya ya. Tapi alasannya yaitu dia itu seringnya hanya tertunduk, diam gitu. Tapi dia itu kayak mau ngomong tapi nggak bisa apa belum mau mengungkapkan gitu loh Bu. Tapi dari matanya itu kelihatan kayak berkaca-kaca gitu loh Bu. Gitu ya. Oke, jadi kayak nelangsa ya, nggak bisa mengucapkan apa. Iya betul, betul betul Bu. Saya juga jadinya terasa. Iya, Bu Novi. Nah, apakah ada rencana lain nih yang akan Bu Novi lakukan agar si anak tersebut itu aktif lagi setelah berangkat ke sekolah lagi? Ada nggak rencana lainnya yang Ya, ingin lakukan? ya mungkin mungkin itu Bu. Ya mungkin rencana selanjutnya ya misalnya saya akan melakukan home visit, ya kemudian meminta bantuan didampingi oleh guru BK ya untuk ke rumah budenya itu dan mencari tahu penyebab apa sih sebenarnya yang membuat anak tersebut jarang berangkat ya. Kemudian kalau saya sudah tahu permasalahannya ya saya akan mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian ya melakukan tindakan atau tindak lanjut yang apa yang seharusnya saya lakukan untuk membantu anak itu, Bu. Jadi Begitu, Bu. mau ini ya home visit ya ke rumahnya ya. Ya Bu, insya Allah akan home visit. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Novi mau melakukan rencana itu? Insya Allah ya akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu. Ya biasanya saya cari waktu senggang ya Bu. Biasanya sih saya senggangnya di hari Jumat. Insya Allah ya biar masalahnya cepat terselesaikan begitu Bu. Oke, baik. Nah, nanti Bu Novi setelah Bu Novi tahu permasalahannya anak tersebut, kira-kira apa yang akan atau yang ingin Bu Novi lakukan? Ya mungkin saya akan mengajak berdiskusi empat mata Bu. Jadi saya dengan dia gitu ya, dengan si Dodo itu. Nah, saya akan memotivasi lah misalnya dengan pengalaman-pengalaman saya gitu atau pertanyaan-pertanyaan misalnya apa ya, dia kan ditinggal ibunya nih dari kelas 4 SD. Jadi misalnya kamu kangen ya sama ibu ya gitu kan. Ya, Apa kamu pengen ya pengen segera ketemu sama ibu ya. Kamu punya cita-cita nggak? Nah, kalau misalnya kamu ada cita-cita, kamu pengen nggak ngeraihnya gitu ya? Pengen nggak cita-citamu tercapai gitu ya? Kalau terus kan itu kan mungkin karena kangen sama ibu ya. Jadi kan tentunya biar ibunya balik kan bagaimana caranya nih gitu ya. Nih kalau kepengen kamu ibunya cepet balik, kamu itu harus cepat balik dan tentunya tidak berangkat lagi ya Bu ya. Nah tentunya kan kita juga harus sukses Mas gitu. Kalau kita sukses, kita udah dapet, maksudnya kita udah sukses gitu kan, Insya Allah kan Ibu tidak akan berangkat lagi kan. Di sini kan sudah ada kamu yang sukses gitu ya. Jadi tugas kamu sekarang ya udah kamu semangat, kamu jadi siswa yang baik, kamu harus belajar yang baik, kamu harus serius dalam belajar. Kamu ya itu caranya kamu dengan harus berangkat terus kayak gitu Bu oh biar ya. kamu bisa capai cita-cita gitu loh. Jadi dia itu biar apa ya Bu, saya motivasinya ya biar itu punya pemikiran yang terbuka gitu ya. Jadi nggak sedih gitu Bu. Iya, jadi Bu Novi mau memberikan motivasi ya pada anak tersebut ya supaya kembali aktif ke Oke, sekolah. oke. Oke, baik Bu Novi. Nah, Bu Novi, kita kan sudah banyak ya ini diskusinya nih yang hari ini waktunya terbatas. Nah, sejauh ini Oke. apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita siang ini? Ya, jadi tadi mungkin awalnya saya bingung ya Bu, harus gimana nih ya ada anak yang kayak gitu ya.
Tapi setelah diskusi dengan Bu Mei ya ini saya jadi ada solusi gitu ya. Oh ternyata saya ada gambaran gitu ya. Jadi tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak tersebut biar anak tersebut itu bisa aktif kembali berangkat gitu Bu. Oke, ya baik Bu Novi. Nanti jika Bu Novi sudah melakukan home visit, nanti jangan lupa untuk memberi kabar lagi ya Bu Novi ya. Kemudian untuk mengetahui hasilnya apa yang diperoleh Bu Novi setelah melakukan home visit tersebut. Begitu saja Bu Novi yang bisa kita siang hari ini. Ya. Gigi baik Ibu Mei, terima kasih banyak Bu Mei. Selamat Bu Novi. Terima kasih. Gigi. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berhentinya. Iya. Terima kasih Bu Novi sudah meluangkan waktu untuk saya siang ini. Oke. Ibu, kebetulan hari ini kan lagi tidak sibuk, oke. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Mei. Bagaimana Iya Bu, nih. ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya mau ngobrol nggak ya sambil menceritakan masalah nih yang saya sedang galau akhir-akhir ini. Oke. Saya bingung nih. Ya. Ya, dengan senang hati Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, ini loh Bu Novi. Saya itu ingin mendapatkan solusi ya. Gimana caranya saya menghadapi anak-anak yang ini loh, semangatnya itu agak kendur gitu ya. Semangat belajarnya kendur, jika ada PR itu tidak dikerjakan, kemudian kalau dikerjakan pun di istilahnya di obrak-obrak gitu ya, nggak tepat waktu lah mengerjakan itu. Bagaimana ya Bu? Oh, begitu ya Bu. Oh ya, Ibu Mei bisa ceritakan permasalahan detailnya Ibu? Ya kan saya ini mengajar kelas 9 nih yang kan semester akhir ya yang untuk mungkin untuk penilaian PPDB ya kalau kita mengacu yang lalu. Nah di sana tuh anak-anak tuh masih banyak yang itu tadi motivasinya kok di akhir malah pada mundur gitu. Banyak kalau ada tugas tuh ada beberapa anak sih nggak banyak ya tapi ya ada saja yang selalu tidak mengerjakan gitu. Padahal saya sudah melakukan refleksi, mengingatkan anak-anak, kemudian juga pembelajaran dari mana yang masih kurang dipahami dan sebagainya itu. Tapi kalau pas giliran mengerjakan tugas, mereka sering atau ada yang selalu bilang lupa atau belum mengerjakan gitu. Seperti itu Bu, dan itu tidak satu kali ya, tapi sudah 2-3 kali tugasnya itu seperti itu gimana ya Bu ya? Oh iya iya. Oh iya iya Bu. Jadi Bu Mei itu menyampaikan tadi banyak anak yang sering tidak mengumpulkan tugas atau PR gitu ya Bu ya. Nah dari situ kira-kira itu terjadi ke semua mapel atau hanya di mapel Ibu aja ya? Atau Ibu udah pernah itu mengamati? Kalau anak-anak biasanya tuh saya ini kan tanya ke guru lain ini anak ini gimana nih, ternyata ya ada beberapa mapel yang dia itu memang sama seperti itu, tidak suka mengerjakan ya bahasa Inggris dan pelajaran lain itu ada yang anak-anak itu saja yang seperti itu polanya. Oh berarti anak-anak itu saja. Nah, lah menurut Bu Mei itu apa sih yang menyebabkan anak itu seperti itu gitu? Nah itu saya juga belum tahu pasti ya apa sih penyebab mereka itu jadi males mengerjakan PR mungkin gitu ya, males belajar gitu.
itu masih juga pertanyaan di benak saya nih. Selama main HP jika lupa waktu itu seperti itu. Kalau ada di akun saya sih. Oh iya ya Bu. Nah kira-kira dari itu ya Bu ya tadi yang diceritakan Bu Mai itu, kira-kira apa nih upaya yang mau Ibu Mai lakukan untuk permasalahannya Bu Mai tadi? Ya saya sih kan ada grup WA di kelas itu ya. WA makro. Saya coba mengingatkan gitu kan. Grup WA untuk ada tugas silahkan siapkan mereka ingatkan dan dengan kita ngomong begini kali Mohon maaf Bu Mai, yang ini suaranya kurang terdengar. Mohon maaf. ya saya sudah mengingatkan di grup WA kelas gitu ya, grup WA makro Oke. bantuan kelas. Oh iya ya. Jadi Ibu Mai itu tadi sudah mengingatkan lewat WA gitu ya. Tetapi setelah udah diingatkan ada aja ya yang seperti itu. Nah, kira-kira karena itu masih ada aja kan ya Bu ya, ada nggak upaya lain misalnya yang mau dilakukan Bu Mai gitu untuk permasalahan itu selain tadi mengingatkan atau apa gitu ya? Uh, Mungkin ini kali ya, saya harus memberikan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menyenangkan, lebih kekinian apa ya dengan ini untuk anak-anak ya. Oh iya iya Bu, ya itu bagus Bu, bagus ya. Jadi mungkin dengan Ibu Mai tadi untuk apa akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kan apa namanya itu jadi mungkin ada apa ya tanggung jawab atau motivasi tersendiri untuk anak apa ya, jadi nanti anak bisa semangat atau bertanggung jawab mengerjakan tugas dan tepat waktu. Jadi Bu Mai itu akan melakukan kapan Bu kira-kira itu? Ya saya uh, akan melakukan persiapan ya, mungkin minggu depan di jam pelajaran saya berikutnya saya bisa menerapkan pembelajarannya tadi itu ya, lebih kreatif, lebih menyenangkan, begitu, interaktif dengan anak-anak, mungkin seperti itu. Wah itu udah sangat bagus ya Bu, ya udah bagus banget ya Bu Mai rencananya gitu. Jadi itu tadi akan kapan Bu dilakukan Bu Mai? Mungkin minggu Setelah depan persiapan terus? persiapan, minggu ini untuk persiapan, minggu depan bisa dilaksanakan mungkin itu. Oh, oke. Jam berikutnya, Oh, jadwal berikutnya. oh iya iya oke Ibu. Jadi setelah diskusi kita ini ya Bu, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Mai lakukan supaya permasalahan itu tidak terulang lagi begitu Bu? Ya, saya tadi ya Bu ya, rencana tadi yang mau menyusun pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif gitu kan, yang interaktif dengan Oke. semua, gitu. Sehingga tadi motivasi anak akan meningkat, harapannya tadi ada semangat dalam mengerjakan tugas juga. Ya, terulang lagi lah yang banyak alasan tidak tepat waktu dalam mengumpulkan. Oh, gini Bu. Masya Allah ya, keren sekali Bu Mai. Jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Oke. Ya, saya usahakan seperti itu, niatkan seperti itu. Oh ya. Baiklah Bu Mai, ya semoga apa yang tadi Bu Mai rencanakan, persiapkan akan terlaksana dengan lancar ya Bu. Jangan lupa nanti berkabar dari perkembangan yang sudah terjadi dari upaya yang Ibu lakukan gitu ya. Ya, Bu Novi, terima kasih sekali ya sudah sedikit membuka ini, membuka ini ya, saya jadi tercerahkan gitu, nggak ngeblank lagi, nggak pusing lagi.
harus gimana gitu. Nah, dengan Oke, diskusi Bu. kita memberikan ide-ide yang segar Oke, untuk Bu. masalah yang saya hadapi di kelas. Oke. Nanti Sama-sama Ibu. Biasanya memang gini ya. Kalau kita kadang kalau memikirkan suatu masalah dipikirkan sendiri malah pusing ya Bu. Tapi ketika diskusi seperti ini kita jadi oh ternyata ada solusi begitu ya Bu. ya, Oke, betul Bu. sama-sama Ibu. Ya, kadang ada yang kurang bener nggak ya, kurang pede gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini kan jadi oh ya ternyata ada yang mendukung saya juga gitu kan. Oke, oke. Leres Ibu. Oke. Betul Ibu. Ya, ya. Sudah Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Novi atas Oke. waktunya. Oke, sama-sama Bu Mei. Nanti kita jumpa lagi nanti ya dengan kabar semoga lebih baik ke depan. Oke, siap. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.